Kembalinya Dewa Perang. Bab 511. Tak seorang pun menyangka bahwa Bai Minghao, yang selalu dianggap sebagai talenta muda yang menjanjikan, akan seperti ini dalam kehidupan nyata. Sekalipun Bai Minghao tidak mau mengakuinya, fakta-fakta yang ada di hadapannya membuatnya tidak punya cara untuk membela diri. Polisi sudah berada di sini. Bukti-bukti yang ada tak terbantahkan, sehingga tidak ada ruang untuk penyangkalan. Mereka yang sebelumnya membela Bai Minghao kini kehilangan kata-kata. Bai Minghao telah melakukan begitu banyak hal keji, siapapun yang berbicara akan ikut terseret. Oleh karena itu, mereka yang sebelumnya sangat melindungi Bai Minghao kini semuanya diam. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Petugas polisi yang menangkap Bai Minghao sebelumnya tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk berdebat dan hendak membawanya pergi. Bai Minghao mendengus 2 kali dan memperlihatkan senyum gila. Kalian sampah hanyalah pion pamanku. Dia pikir dia bisa menangkapku. Itu hanya angan-angan. Aku akan menelepon pamanku sekarang juga. Aku ingin kalian semua mati, aku ingin kalian kehilangan jabatan resmi kalian, dan aku ingin kalian menghabiskan sisa hidup kalian di penjara. Bai Minghao sudah benar-benar gila, dan mengingat situasi saat ini, dia jelas berencana untuk mengungkapkan kartu trufnya. Selama bertahun-tahun, apapun yang dia lakukan, selalu ada seseorang yang membela dirinya. Pamannya adalah pendukung terbesarnya dan aset terhebatnya, yang memberinya kasih sayang tanpa batas dan mengabulkan setiap keinginannya. Lagi pula, pamannya tidak punya anak dan memperlakukannya hampir seperti anaknya sendiri. Jadi, selama bertahun-tahun, terlepas dari penampilan luarnya yang rendah hati dan bijaksana, serta statusnya sebagai talenta muda yang sangat dicari di Laut Cina Timur, ia juga menyimpan kebanggaan yang tak terungkapkan. Tidak seharusnya ada yang memperlakukannya seperti itu. Mereka yang sebelumnya terlalu takut untuk berbicara menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata Bai Minghao. Seseorang angkat bicara lebih dulu, mungkinkah kantor polisi Anda melakukan kesalahan? Orang yang Anda tangkap adalah Bai Minghao, putra sulung keluarga Bai, dan pamannya adalah Bai Lei, orang ketiga dalam Komando Donghai. Begitu seseorang angkat bicara, yang lain langsung ikut berkomentar. Meskipun Chen Jie sangat enggan, mendengar orang lain mengatakan hal itu memberinya secercah harapan. Chen Jie melangkah maju dan berbicara kepada sejumlah petugas patroli. Saya Chen Jie, seorang komandan tingkat 7. Bisakah Anda memberi Tuan Muda Bai kesempatan untuk melakukan panggilan telepon? Petugas polisi yang sebelumnya mengabaikan Bai Minghao, ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Chen Jie. Namun, pada akhirnya mereka sepakat. Rasa puas diri Bai Minghao semakin bertambah saat ia mendapatkan kesempatan ini. Dia menatap Chen Xiao dengan tajam, ini semua salahmu, dasar tak berguna, kau telah menghancurkanku. Ini pasti jebakan yang kau buat untuk menjatuhkanku. Tunggu saja, kau hanyalah seekor semut kecil. Aku memberimu kesempatan, dan itulah mengapa kau punya kesempatan. Jika aku ingin menghancurkanmu, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu di penjara, agar kau bisa menghidupkan kembali semua hari-hari yang kau jalani sebelumnya. Setelah Bai Minghao mengucapkan kata-kata kasar itu, borgol di tangannya terlepas. Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Bai Lei. Chen Xiao sama sekali mengabaikan ancaman tersebut dan tidak memperhatikan gosip orang lain. Sebaliknya, ekspresi Chen Xiao bahkan lebih acuh tak acuh. Dia menatapnya dengan tenang, seolah menasihatinya, hargai saat-saat terakhir ini. Sebentar lagi, hari itu akan tiba ketika kau akan menjadi tahanan. Chen Xiao mengerti bahwa Guo Yue telah menyerahkan semua bukti sebelumnya ke kantor polisi. Sekarang, kantor polisi sepenuhnya berada di bawah kendali Duan Ke. Menurut hukum dinasti Xia Agung, perbuatan Bai Minghao terlalu banyak untuk dihitung, dan dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Sekarang setelah Bai Lei ditangkap, Bai Minghao telah kehilangan pendukungnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa bersikap sombong? Orang-orang di sekitar mereka, melihat sikap keduanya, juga mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, sebagian besar orang percaya bahwa Bai Minghao benar-benar mampu melakukan comeback. Lagi pula, Bai Minghao memiliki status dan kedudukan seperti itu, dan dengan izin Tuan Bai Lei, bukan tidak mungkin baginya untuk menciptakan tempat bagi dirinya sendiri di Laut Timur dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Selain itu, keluarga Bai adalah perusahaan ternama di Laut Cina Timur dengan koneksi luas dan kekuatan besar. Mereka dapat menyelesaikan banyak hal dengan uang. Dengan latar belakang yang begitu kuat, mereka hanya akan mengalami beberapa kerugian untuk sementara waktu. Jadi orang-orang di sekitarnya masih memandang Chen Xiao dengan sinis. Chen Xiao, dasar tak berguna, omong kosong apa yang kau ucapkan. Si idiot yang pernah dipenjara itu, apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya setelah bertahun-tahun di penjara? Bukankah dialah yang seharusnya menghargai saat-saat terakhir ini? Siapakah Tuan Muda Bai? Panggilan telepon ini akan mengubah segalanya sepenuhnya. Bab 512. Hampir semua orang percaya bahwa panggilan telepon Bai Minghao dapat mengubah keadaan. Selama Tuan Bai Lei turun tangan, para petugas polisi tidak akan berani bertindak gegabah. Selain itu, keluarga Bai adalah perusahaan besar dengan status dan kekuasaan absolut di Laut Cina Timur. Dengan tekanan gabungan mereka dapat menyelesaikan segala hal, dan bahkan kantor polisi pun hanya bisa patuh.
Oleh karena itu, semua orang sangat menantikannya, dan bahkan Liu Yunchuan pun terkejut dan memiliki antisipasi yang lebih besar pada saat ini. Selama Bai Minghao bisa menyelesaikan semuanya, pernikahan itu masih bisa diatur. Telepon tersebut diaktifkan mode speakerphone. Tak lama kemudian, telepon berdering terus-menerus, membuktikan bahwa Bai Minghao telah melakukan panggilan tersebut. Telepon berdering 5 atau 6 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Seolah-olah panggilan telepon ini telah dilupakan. Wajah Bai Minghao langsung pucat pasi dan sangat muram. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon berulang kali, tetapi tidak berhasil. Meskipun telepon berdering di ujung sana, tampaknya telepon itu telah dilupakan, dan tidak ada seorang pun yang menjawab dari suatu sudut ruangan. Telepon berdering berulang kali, memicu luapan emosi semua orang hingga mencapai titik puncaknya. Bai Minghao juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresinya yang sebelumnya angkuh sedikit membeku. Dia melirik ke arah semua orang dan berkata, "Jangan khawatir, paman mungkin sedang sibuk." Dia memang orang yang sangat sibuk, jadi wajar jika dia tidak menjawab telepon untuk sementara waktu. Meskipun dia berusaha menenangkan semua orang, jelas bagi semua orang bahwa Bai Minghao sedikit gugup. Kata-kata penghiburan seperti itu hanyalah janji kosong bagi banyak orang. Namun, tidak ada yang berkomentar tentang hal itu. Bahkan Chen Xiao pun berdiri diam di tempatnya, menunggu dengan sabar, matanya tenang namun dengan sedikit nada mengejek. Bai Lei sudah ditangkap. Bahkan jika Bai Minghao menelepon selama setahun penuh, sama sekali tidak mungkin dia bisa terhubung ke nomor itu lagi. Namun, Chen Xiao tidak perlu mengungkapkan fakta ini. Tuan Muda Bai, jangan khawatir. Tuan Bai Lei mungkin sedang sibuk dengan banyak hal. Begitu beliau tahu Anda menghubunginya, beliau pasti akan menghubungi Anda kembali. Ya, kau adalah keponakan kesayangan Tuan Bai Lei. Semua orang tahu kau adalah kesayangan Tuan Bai Lei. Jika para polisi ini benar-benar menangkapmu, dan Tuan Bai Lei mengetahuinya, dia pasti akan membuat mereka kembali memohon kepadamu. Mengingat status dan posisi mereka, mereka tidak mungkin mengetahui sikap Tuan Bai Lei. Bahkan tanpa panggilan telepon dari Tuan Bai Lei, polisi tidak akan berani melakukan apapun padamu. Orang-orang di ruangan itu semuanya berbicara serentak, dan tampaknya mereka semua berpikir bahwa Bai Lei hanya menelepon karena dia sibuk dan itulah mengapa panggilannya tidak berhasil. Banyak orang mulai menghibur Bai Minghao. Bahkan Liu Yunchuan dan Liu Yiyi, yang awalnya khawatir, agak tenang setelah mendengar kata-kata penghiburan dari semua orang. Namun, cara Liu Yiyi memandang Bai Minghao tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jelas, sampai perkataan petugas polisi sebelumnya terverifikasi, Liu Yiyi akan selalu merasa gelisah. Mungkin justru kepercayaan pada semua orang itulah yang memberi Bai Minghao lebih banyak keyakinan. Dia terus memukul. Bibir Chen Xiao melengkung membentuk senyum mengejek saat dia menatap Bai Minghao dengan dingin. Apakah kamu panik sekarang? Sepertinya pamanmu tidak bisa menyelamatkanmu. Dia mungkin terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri, dan kau akan celaka hari ini. Ketika kamu melakukan hal-hal keji itu, pernahkah kamu memikirkan apa yang akan terjadi padamu hari ini? Terimalah takdirmu. Suara Chen Xiao yang dingin bagaikan serangkaian pukulan palu, langsung menargetkan titik terlemah dan terlemah Bai Minghao. Dia selalu menjalani kehidupan yang lancar dan sukses, dengan pendukung yang kuat dan dukungan keluarga, dan tidak pernah membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dalam benaknya, seluruh Laut Cina Timur adalah tempat di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, jadi bagaimana mungkin dia bisa berakhir dalam situasi ini? Peluang untuk menang sangat kecil jika Anda memainkan kartu bagus dengan buruk. Namun sebelumnya, setiap kali dia menelepon nomor pribadi ini, pamannya akan langsung menjawab, tidak peduli seberapa sibuknya dia. Bahkan jika butuh sedikit waktu, paling lama hanya 1 atau 2 menit. Kecuali jika keterlambatannya terlalu lama, paman saya biasanya akan meminta sekretarisnya untuk memberi tahu saya. Belum pernah sebelumnya ia seperti ini, tidak dapat menghubungi saya melalui telepon dan tanpa menerima satu pun pesan. Situasi ini sudah cukup aneh, tetapi sekarang setelah Chen Xiao mengucapkan kata-kata ini, kedengarannya semakin mengejutkan baginya, seolah-olah sesuatu benar-benar telah terjadi. Para petugas polisi di dekatnya juga mulai tidak sabar. Mereka melirik Chen Xiao, seolah-olah mereka telah menerima izin, dan merebut telepon dari tangan Bai Minghao. Pergilah dan katakan apa yang ingin kau katakan di dalam sel. Pamanmu, Bai Lei, sudah dibawa pergi oleh pihak penegak hukum. Aku khawatir dia belum sempat memberitahumu, kan? Tidak perlu menelepon. Setelah Anda berada di penjara, Anda mungkin bisa bertemu, dan kemudian Anda bisa membicarakan semuanya secara detail. Sekarang, ikutlah bersama kami. Bab 513. Apa yang tadi kau katakan? Bai Minghao tanpa sadar melonggarkan genggamannya pada ponselnya, menyebabkan ponsel itu jatuh ke tanah. Dia menatap para petugas polisi dengan mata terbelalak, seolah-olah menganggap informasi yang mereka berikan kepadanya benar-benar tidak dapat dipercaya. Beberapa petugas polisi menatapnya tanpa ekspresi, kau seharusnya tahu berapa banyak perbuatan jahat yang telah dilakukan pamanmu untukmu. Bukankah wajar jika dia ditangkap? Para petugas polisi segera memborgolnya tanpa ragu-ragu. Setelah dijelaskan seperti ini, semuanya tampak jelas dan mudah dipahami.
Sebelumnya, ketika para polisi ini muncul di sini untuk menangkap orang, mereka tampaknya sama sekali tidak takut pada Tuan Bailey. Itu sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, sebagai pemimpin tertinggi kantor polisi, Tuan Bailey jelas merupakan tokoh penting di seluruh Laut Cina Timur. Secara khusus, mereka mampu melacak berbagai hal yang terjadi di dalam kantor polisi. Semua orang di kantor polisi pasti pernah mendengar tentang Tuan Bailey dan sangat menghormatinya. Namun, para polisi di hadapannya sama sekali tidak menunjukkan minat pada nama Tuan Bailey. Orang-orang ini jelas sudah mengetahui berita ini, itulah sebabnya mereka muncul di sini sekarang dan langsung menyerang Bai Minghao. Secercah harapan terakhir Bai Minghao hancur total. Dia tidak pernah menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Seharusnya hari ini adalah hari di mana keinginannya menjadi kenyataan. Namun sekarang, sebaliknya, mereka tidak memiliki apapun yang tersisa. Hal ini membuatnya sangat tidak rela, dan dia menyimpan banyak kekesalan di hatinya tanpa tempat untuk melampiaskannya. Lalu pandangannya dengan cepat beralih dan tertuju pada Chen Xiao yang berada di sampingnya. Ini semua salahmu. Kaulah yang membuatku terjebak dalam masalah ini. Jika bukan karena kamu, para wanita ini tidak akan ada di sini menyalahkanku. Meskipun kau memberi mereka keberanian 10 kali lipat, mereka tetap tidak akan berani. Dulu, ketika saya menyuruh mereka pergi ke timur, mereka tidak berani pergi ke barat. Hidup dan kekayaan mereka sepenuhnya berada di tangan saya. Bagaimana mungkin mereka tiba-tiba muncul di sini? Apakah itu kamu? Trik apa yang kau lakukan di belakangku sampai aku jadi seperti ini? Bai Minghao sudah benar-benar gila. Perbedaan seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. Dari seorang anak ajaib dan talenta muda yang menjanjikan di Laut Cina Timur, ia jatuh langsung ke cengkraman seorang tahanan, sebuah akhir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan banyak hal, tetapi dia tidak pernah membongkar jati dirinya. Sekuat apapun latar belakang seorang wanita, begitu dia jatuh ke tangan pria itu, dia sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dia berselingkuh dengan banyak wanita, tanpa meninggalkan jejak. Tapi sekarang, mengapa semuanya tiba-tiba menjadi kacau? Bagaimana mungkin semuanya tiba-tiba lepas kendali darinya? Bai Minghao tidak bisa memahaminya sama sekali, jadi dia melampiaskan semua kekesalan dan kepahitan hatinya pada Chen Xiao. Semuanya berawal dari Chen Xiao. Seandainya Chen Xiao tidak membuat masalah di sini hari ini, dia pasti sudah mendapatkan wanita ini. Malam ini, bahkan Liu Yi pun akan menyerahkan diri ke pelukannya. Semua ini bukanlah mimpi. Semuanya akan menjadi kenyataan. Namun, tepat ketika hal-hal baik akan terjadi, hanya satu langkah terakhir lagi, bagaimana bisa berakhir seperti ini. Melihat Bai Minghao yang kini panik, ekspresi Chen Xiao tetap acuh tak acuh, sudah kukatakan sebelumnya, apa yang kau tabur, itulah yang kau tuai. Bagaimana kau bisa berpura-pura setiap hari tanpa membongkar jati dirimu? Bersiaplah menghadapi hukuman hukum. Chen Xiao tidak ingin membuang waktu dengannya, jadi setelah berbicara, dia memalingkan muka dan menolak untuk menatap Bai Minghao lagi. Seandainya bukan karena Liu Yi, dia tidak akan menyelidiki tindakan Bai Minghao. Hasilnya cukup memuaskan. Hal ini juga membantu para gadis yang telah dianiaya dan belum mampu mendapatkan keadilan, serta keluarga mereka, untuk mendapatkan keadilan. Meskipun keadilan ini datang agak terlambat, ini tetap lebih baik daripada menanggung penghinaan ini dan tidak dapat mencari keadilan. Chen Xiao sendiri pernah dituduh secara salah dan dihukum karena pemerkosaan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan karena kejadian itu, ayahnya meninggal dalam keputusasaan, dan istri serta putrinya hidup di bawah cemoohan dan ejekan orang lain. Chen Xiao bertekad untuk menyelidiki semua ini secara menyeluruh. Begitu keadilan telah tiba, hal itu akan diumumkan kepada dunia. Chen Xiao juga memiliki perasaan penuh antisipasi, berharap hasilnya akan segera terlihat. Para petugas polisi sama sekali tidak memberi Bai Minghao kesempatan, dan langsung menahannya, lalu menggiringnya menuju mobil polisi di luar. Bai Minghao menunjukkan ekspresi yang lebih gila lagi, menatap Chen Xiao dengan tatapan ganas dan kejam. Chen Xiao, tunggu saja. Kau sampah masyarakat, bahkan tanpa bantuan pamanku, keluarga Bai pasti akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Bab 514. Di tengah suara-suara itu, Bai Minghao meronta-ronta saat dipaksa masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju kencang, tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Namun, apa yang terjadi di sini telah membuat keluarga Bai khawatir. Banyak anggota keluarga Bai hadir di sini. Orang tua Bai Minghao bergegas menghampiri, tetapi hanya melihat punggung putra mereka saat ia dibawa pergi oleh mobil polisi. Melihat Bai Minghao ditangkap, mereka sangat cemas dan menatap tajam ke arah Liu Yunchuan dan yang lainnya. Semua kerjasama antara kedua kelompok kita dihentikan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada putraku, aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, keduanya pergi terburu-buru, tanpa berlama-lama di sana sama sekali. Kerjasama bersama yang awalnya direncanakan oleh kedua kelompok tersebut telah sepenuhnya gagal. Liu Yunchuan tidak pernah membayangkan bahwa kerjasama yang luar biasa hari ini akan berakhir seperti ini. Bayangan adegan kacau itu membuatnya dipenuhi amarah yang tak bernama, yang tak tahu harus dilampiaskan kemana. Tatapannya beralih, lalu tertuju pada Chen Xiao.
Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan Chen Xiao, dan sepenuhnya disebabkan oleh perbuatan jahat Bai Minghao sendiri, dia tetap menatap Chen Xiao dengan tajam. Ini semua salahmu, dasar pembawa sial. Keluarga Liu kami tidak mengundangmu hari ini, namun kau tetap datang ke sini. Apakah kau menyia-nyiakan bertahun-tahun dengan makan makanan penjara? Sebelum polisi pergi, para wanita yang berkumpul di sana untuk mengungkap kejahatan Bai Minghao juga pergi bersama polisi. Hanya beberapa anggota keluarga Liu dan banyak anggota keluarga Chen yang tetap berada di ruangan itu. Melihat kemarahan Liu Yunchuan, semua orang menunjukkan ekspresi jijik yang sama. Bagi orang lain, Chen Xiao seperti pembawa sial. Kemanapun dia muncul, sepertinya tidak ada hal baik yang terjadi. Terutama di mata Chen Jie, terlihat banyak kesedihan. Di luar dugaan, Chen Xiao sangat beruntung kali ini sehingga dia kembali lolos dari bencana. Sebagai putra sulung keluarga Bai Minghao, dengan latar belakangnya, pasti akan membuat Chen Xiao, si tak berguna itu, menderita hebat jika hal ini tidak terjadi, memastikan dia tidak akan pernah pulih. Namun secara tak terduga, keadaan berubah drastis, dan ini terjadi, yang membuatnya merasa tidak berdaya dan putus asa. Dalam hatinya, ia mengutuk dirinya sendiri sebagai orang yang tidak berguna. Melihat Liu Yunchuan menegur Chen Xiao, dia mengedipkan mata dengan dingin kepada orang di sebelahnya. Jadi, generasi muda saat itu justru seperti menambah bahan bakar ke api, dengan mengatakan satu demi satu. Ini semua salah Chen Xiao. Dia datang ke sini hari ini dengan sengaja untuk membuat masalah. Jika bukan karena dia berteriak bahwa Tuan Muda Bai menculik seorang wanita cantik secara paksa dan mencoba memperkosanya, Tuan Muda Bai tidak akan dibawa pergi oleh polisi hari ini. Benar sekali, upacara kerjasama hari ini semuanya disebabkan oleh kesialan ini. Dia tetap sial seperti biasanya. Kemanapun dia muncul dan dengan siapapun dia berinteraksi, nasib buruk selalu mengikutinya. Sungguh sial. Kerumunan itu riuh dengan diskusi, dan hampir semuanya menunjuk jari ke arah Chen Xiao. Chen Jie menatap Liu Yunchuan dan berkata dengan penuh makna, Paman, grup Bai Feng telah mengumpulkan banyak kekayaan selama bertahun-tahun, dan juga telah membangun pijakan yang kuat di Donghai, memperoleh status dan fondasi tertentu. Meskipun Bai Minghao mengalami hal seperti itu, kekuatan keluarga Bai tetap ada. Chen Xiao benar-benar orang yang tidak berguna. Dia tidak memiliki pemahaman tentang gambaran besar dan telah membuat kekacauan di sini. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Bai Minghao, saya khawatir hal pertama yang akan mereka targetkan adalah grup Liu. Awalnya, sepupu Yi dan Bai Minghao adalah pasangan yang sempurna, pasangan yang ditakdirkan di surga. Fakta bahwa kedua perusahaan dapat berkembang bersamaan di bawah hubungan seperti itu telah memungkinkan grup Liu untuk melesat ke dalam 100 perusahaan teratas di Donghai dalam waktu singkat. Tapi sekarang sepertinya semuanya berantakan. Semua ini gara-gara Chen Xiao, si pembawa sial itu. Seandainya Chen Xiao tidak datang ke hotel hari ini, mungkin semuanya tidak akan jadi seperti ini. Paman ipar, sebaiknya kau berhati-hati, jangan sampai kau terpengaruh oleh orang yang tidak berguna ini. Chen Jie berbicara dengan fasih, kata-katanya mengandung nada bimbingan yang jelas. Meskipun ia tampak membela keluarga Liu, semua kesalahan secara bulat diarahkan kepada Chen Xiao. Chen Xian juga agak marah ketika mendengar kata-kata Chen Jie. Chen Jie, kau sangat tidak sopan. Xiao Xiao masih adik keduamu, bagaimana bisa kau berbicara padanya seperti itu? Jika bukan karena Xiao Xiao mengungkap jati diri Bai Minghao yang sebenarnya hari ini, Yi mungkin sudah tertipu olehnya, dan hidupnya akan hancur total karenanya. Chen Xian menatap langsung ke arah Chen Jie dan menegurnya dengan sangat serius. Meskipun kekacauan telah terjadi, Chen Xian percaya bahwa untungnya mereka mengetahuinya sebelumnya, yang memungkinkan mereka untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Jika tidak, jika kita benar-benar bekerja sama dengan grup Bai Feng, siapa yang tahu masalah apa yang mungkin timbul di masa depan. Lagi pula, tidak ada jalan kembali dalam hidup, dan menemukan hal ini di menit-menit terakhir bukanlah hal yang terlambat. Liu Yi juga menatap Chen Xiao dengan ekspresi rumit, tidak yakin harus berkata apa. Namun, Chen Xiao tetap tidak terpengaruh dan melirik Chen Jie, meskipun dia pembawa sial, dia tetap pembawa sial yang berguna, lebih baik daripada sampah sepertimu. Bab 515. Chen Jie tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao, si tak berguna itu, akan berani membantahnya di depan semua orang. Meskipun amarahnya sangat besar, melihat tatapan dingin Chen Xiao dan mengingat kekuatan Chen Xiao sebelumnya, dia menelan kembali amarahnya. Aku tak akan berdebat lagi denganmu, dasar penjahat keras kepala. Aku hanya memberi kalian peringatan, mau kalian dengar atau tidak terserah kalian. Jamuan makan hari ini kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan di Donghai. Keluarga Chen kita tidak boleh kehilangan muka seperti itu, dan kita tidak akan membuat masalah lagi untuk pamanku di sini. Paman, kau bisa mengurus ini sendiri. Setelah mengatakan itu, Chen Jie berbalik dan memimpin generasi muda keluarga Chen menjauh dari hotel. Ekspresi Liu Yunchuan berubah saat ia mempertimbangkan kata-kata Chen Xian dan Chen Jie. Tatapannya ke arah Chen Xiao sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Seluruh masa depan cerah keluarga Liu telah hancur karena Chen Xiao yang tidak berguna ini. Oleh karena itu, Liu Yunchuan, dengan wajah muram, menatap langsung ke arah Liu Yi, Bai Minghao adalah orang yang kau pilih sendiri.
Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, apakah kau akan memutuskan untuk pergi atau tetap tinggal? Jelas, Liu Yunchuan mengerti bahwa jika dia dan Chen Xiao berdebat tentang pertanyaan seperti itu, mereka kemungkinan besar tetap akan berbeda pendapat, jadi dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Liu Yi di sampingnya. Ekspresi Liu Yi sulit ditebak. Dia tidak tampak sesedih yang diharapkan. Sebaliknya, dia menatap Chen Xiao dengan ekspresi aneh, bagaimana kau tahu Bai Minghao itu bajingan? Apakah kau yang melakukan kejadian hari ini? Liu Yi tampaknya sedang mencari konfirmasi. Namun, mereka tidak yakin. Lagi pula, Chen Xiao hanyalah seorang pecundang yang telah menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan baru saja dibebaskan. Dia sekarang hanya hidup menumpang pada wanita, tanpa latar belakang, tanpa sumber daya, dan menganggur sepanjang hari. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk merencanakan sesuatu melawan Bai Minghao. Namun, entah mengapa, Liu Yi merasa ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Yi, berhenti bicara omong kosong. Dia cuma orang yang tidak berguna, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kecerdasan Tuan Muda Bai? Kali ini semua karena dia beruntung. Kutukannya cukup akurat, dan dia beruntung, jadi dia malah mendapat masalah. Ya, jika dia tidak beruntung, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari hotel ini sambil berdiri hari ini? Tidak seorang pun setuju dengannya sama sekali, dan tidak seorang pun mengira Chen Xiao memiliki kemampuan sehebat itu. Lagi pula, status dan posisi Bai Minghao sangat berpengaruh bagi keluarga Chen atau keluarga Liu, dan bahkan mereka pun agak menghormatinya. Bagaimana mungkin orang tak berguna seperti Chen Xiao memiliki kemampuan sehebat itu? Mendengar ucapan orang-orang di sekitarnya, ekspresi Liu Yi sedikit muram, dan dia tertawa getir, memang benar. Bagaimana mungkin aku berpikir seperti itu? Sungguh menggelikan. Liu Yi sepertinya sedang berbicara sendiri. Setelah selesai berbicara, dia menatap Chen Xiao dan meminta maaf dengan sangat sungguh-sungguh. Kakak kedua, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Meskipun kau tidak melakukan semua ini secara diam-diam, jika kau tidak kebetulan bertemu Bai Minghao dan memberitahunya, aku takut aku akan tertipu olehnya. Aku akan mengingat kebaikan ini. Jika ada kesempatan di masa mendatang, aku pasti akan mentraktirmu makan dan meminta maaf langsung kepadamu. Liu Yi merasa sedih setelah kejadian itu. Tunangannya adalah seorang pemuda yang menjanjikan, yang membuat semua orang iri dan berharap. Namun di luar dugaan, dalam sekejap mata ia ternyata adalah seorang bajingan tak berperasaan, melakukan hal-hal tercela itu secara diam-diam. Pukulan baginya tidak kalah hebatnya dengan saat ia mendengar bahwa Chen Xiaoqian telah ditangkap. Chen Xiao menggelengkan kepalanya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Semua hal ini memang direncanakan secara diam-diam olehnya. Liu Yi telah mengikutinya sejak kecil, selalu menjadi pengikut kecilnya. Meskipun dia tidak lagi memperlakukannya dengan antusiasme dan kekaguman yang sama seperti sebelumnya, dan kasih sayang di antara mereka sekarang jauh berkurang. Namun di hati Chen Xiao, Liu Yi masihlah gadis kecil yang polos, adik perempuan yang membutuhkan perhatiannya. Sebelumnya, meskipun dia sudah menduga secara kasar bahwa Bai Minghao jelas bukan seperti yang terlihat di permukaan, dia tidak bisa mengatakannya secara langsung tanpa fakta dan bukti yang pasti. Kini, setelah bersusah payah mengungkap semua kejahatan Bai Minghao dan membuatnya membayar harganya, rencana Liu Yi untuk menikahi Bai Minghao akhirnya berhasil digagalkan. Dia berhasil menyelamatkan Liu Yi dari ambang keputusasaan tepat pada waktunya. Sejak awal, dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Jadi, ketika mendengar kata-kata Liu Yi, dia langsung menolak, tidak perlu, Yi. Aku akan pergi sekarang. Kalian bisa mengurus sisanya sendiri. Paman, keluarga Bai mungkin akan membalas dendam padamu. Sebaiknya kau bersiap sesegera mungkin. Bab 516. Chen Xiao mengingatkan Liu Yunchuan. Liu Yunchuan bahkan tidak meliriknya, dan tidak menjawab. Ia bahkan mendengus dingin, sangat kesal, dan menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun kepada Chen Xiao. Chen Xiao tidak keberatan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bibinya, Chen Xian, dia pergi. Tujuannya datang ke sini adalah untuk mengungkap jati diri Bai Minghao yang sebenarnya. Sekarang setelah tujuan tercapai, sisanya terserah keluarga Liu untuk menanganinya. Bai Minghao adalah kesayangan keluarga Bai dan calon pewaris mereka. Sekarang setelah ini terjadi, semua berita akan sampai ke keluarga Bai. Bahkan unta yang kelaparan pun lebih besar daripada kuda. Keluarga Bai masih memiliki kekayaan dan kekuasaan yang cukup besar. Untuk mengatasi dan menyelesaikan semua masalah sepenuhnya akan membutuhkan beberapa keahlian. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Chen Xiao. Urusan keluarga Liu adalah urusan keluarga Liu sendiri yang harus diselesaikan. Dia mengingatkannya karena peduli pada bibinya, tetapi jika pamannya Liu Yunchuan tidak menganggapnya serius, maka dia sendiri yang harus menanggung konsekuensinya. Chen Xiao pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Liu Yi. Liu Yi agak terkejut dengan sikap Chen Xiao. Meskipun Chen Xiao memang membantunya kali ini. Namun, Liu Yi masih menyimpan rasa superioritas yang kuat. Sangat sulit baginya untuk merendahkan diri, mengesampingkan harga dirinya, dan mulai mencoba menjalin kembali hubungan dengan Chen Xiao. Namun, yang mengejutkan, Chen Xiao sama sekali tidak menghargai kebaikan itu. Tidak hanya itu, mereka juga langsung menolak permintaannya.
Tindakan ini mengurangi kesedihan di ekspresi Liu Yiyi, dan dia menjadi gelisah dan marah. Saat ini, Chen Xiao tidak memiliki latar belakang keluarga, baru saja dibebaskan dari penjara, dan tidak melakukan sesuatu yang produktif. Di luar dugaan, kesombongan Chen Xiao tetap sama seperti sebelumnya. Liu Yiyi agak terkejut karena Chen Xiao menolaknya. Tatapan Chen Xiao menyapu tubuhnya tanpa berlama-lama, tidak seperti pria lain yang matanya menunjukkan kekaguman dan kegembiraan. Hal ini membuat Liu Yiyi semakin tidak rela, dan semakin ia merasa seperti itu, semakin ia ingin menggoda Chen Xiao. Tampaknya setelah mengenal Chen Xiao lebih dekat, perilaku Chen Xiao memang tidak seperti yang orang-orang katakan sebelumnya. Jika Chen Xiao benar-benar seorang pemerkosa, dia percaya bahwa dengan penampilannya yang anggun dan menawan saat ini, bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian Chen Xiao. Chen Xiao sudah berbalik dan berjalan pergi, sosoknya menghilang dari pandangan mereka. Saat Liu Yiyi memperhatikan sosok Chen Xiao yang pergi, untuk pertama kalinya ia benar-benar melepaskan semua prasangka sebelumnya, hatinya dipenuhi kebingungan. Mungkinkah bahwa kakak kedua benar-benar telah diperlakukan tidak adil? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Xiao telah diperlakukan tidak adil. Dia selalu menyimpan dendam dan merasa bahwa Chen Xiao telah mengecewakan semua kekagumannya. Namun kini, setelah bertemu dengannya lagi, Chen Xiao tampak sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Hal ini membuat Liu Yiyi semakin bersemangat untuk mencari tahu kebenarannya. Chen Xiao tidak tahu apa yang dipikirkan Liu Yiyi setelah dia pergi. Dia hanya memperkirakan waktunya secara kasar. Masih pagi, dan Lin Qingya memiliki banyak hal yang harus diselesaikan di perusahaannya, jadi dia pikir sebaiknya dia langsung pulang saja. Saat aku sedang memikirkannya, teleponku tiba-tiba berdering. Chen Xiao melirik ide penelepon dan melihat bahwa itu adalah Lin Qingya yang menelepon. Ekspresinya melunak secara signifikan. Kita benar-benar sependapat. Setelah bergumam sesuatu pada dirinya sendiri, Chen Xiao dengan cepat menjawab telepon. Chen Xiao, bersiaplah untuk pergi ke bandara sekarang dan jemput beberapa orang untukku. Chen Xiao sedikit terkejut mendengar ucapan Lin Qingya, mengundang seseorang. Mengundang siapa? Keluarga paman saya dan beberapa kerabat lainnya akan tiba di bandara nanti. Saya agak sibuk dan tidak bisa pergi, jadi bisakah Anda menjemput mereka untuk saya? Lin Qingya menjelaskan. Bagus. Nah, sekarang saya akan mengirimkan informasi penerbangan pamanmu, beserta nama dan fotonya. Tolong jangan sampai tertukar. Pastikan kamu menjemput mereka tepat waktu dan mengantar mereka pulang. Nanti, setelah saya kembali, saya akan mengadakan makan malam penyambutan untuk mereka. Oke. Aku akan menjemputmu dari perusahaan setelah aku menjemput mereka. Chen Xiao langsung setuju. Mampu melakukan sesuatu untuk Lin Qingya membuat Chen Xiao merasa sangat bahagia. Setelah menutup telepon, Chen Xiao menerima pesan dari Lin Qingya, yang berisi waktu, informasi penerbangan, dan sebuah foto. Semuanya ditandai dengan jelas, menunjukkan bahwa dia telah mempersiapkannya jika Chen Xiao tidak mengenalinya. Chen Xiao tersenyum tipis, dan hanya dengan sekali pandang, dia menghafal semua informasi dan penampilan orang-orang tersebut. Ia menjadi Raja Utara bukan hanya karena kehebatan militernya, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Bab 517. Setelah menerima telepon dari Lin Qingya, Chen Xiao segera menuju langsung ke bandara. Lin Qingya mengatakan bahwa saat itu masih pagi. Menurut informasi penerbangan, pesawat tidak akan mendarat hingga setelah pukul 9 malam, dan hanya membutuhkan waktu 2 jam baginya untuk sampai dari hotel ke bandara. Jadi setelah Chen Xiao tiba lebih awal, dia mencari restoran untuk beristirahat dan menunggu. Waktu berlalu tanpa terasa. Chen Xiao mengecek jam dan sudah hampir pukul 8.30. Chen Xiao tidak berlama-lama lagi dan buru-buru pergi. Area kedatangan dipenuhi orang-orang yang menunggu untuk menjemput penumpang. Jelas, penerbangan belum tiba. Chen Xiao berada di pojok, mengamati orang-orang yang keluar satu persatu setelah setiap pesawat mendarat, agar tidak terlambat menjemput seseorang. Waktu berlalu lambat, dan sudah lewat pukul 9.30, tetapi Chen Xiao masih belum melihat siapapun. Orang yang diminta Lin Qingya untuk dijemput ternyata tidak pernah muncul. Chen Xiao benar-benar bingung, tetapi karena dia tidak memiliki telepon untuk menelepon, dia hanya bisa menelepon Lin Qingya. Qingya, mereka sudah datang, tapi aku belum melihat mereka. Bisakah kau memanggil mereka? Aku menunggu mereka di pintu keluar. Lin Qingya juga sedang bersiap-siap untuk pulang kerja ketika dia menerima telepon dari Chen Xiao, yang cukup mengejutkannya. Kamu belum mengambilnya juga. Tunggu sebentar, aku akan menelepon pamanku dan yang lainnya sekarang. Tidak lama setelah menutup telepon, Lin Qingya menelepon kembali. Chen Xiao, pamanmu dan yang lainnya sudah turun dari pesawat. Waktu kedatangan mereka lebih awal dari yang diperkirakan, aku salah bicara. Mereka sekarang berada di restoran Xingyao di bandara, temui mereka di sana. Suara Lin Qingya mengandung sedikit rasa bersalah, bahkan dia sendiri pun terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan waktunya pun akan salah. Chen Xiao dengan tenang berkata, baiklah. Aku akan segera ke sana. Tidak apa-apa, aku hanya perlu mengambilnya. Setelah mengatakan itu, Chen Xiao menutup telepon dan berjalan keluar dari kerumunan.
Meskipun Lin Qingya memberitahu mereka waktu, sungguh berlebihan bahwa para kerabat ini sudah tiba tetapi belum melakukan satu pun panggilan telepon, malah menunggu mereka datang dan bertanya. Namun, karena pengunjung itu adalah tamu, Chen Xiao tidak banyak bicara. Dia bergegas ke restoran Starry Night. Restoran ini merupakan jaringan toko yang tersebar di seluruh dinasti Xia Agung. Segala sesuatu di dalamnya sangat indah, dan makanannya lezat serta menarik secara visual. Restoran ini bisa dianggap sebagai restoran terbaik di seluruh bandara. Ketika Chen Xiao bergegas ke sana, dia langsung melihat Paman Lin Qingya dan keluarganya duduk di sebuah bilik, sekitar 7 atau 8 orang, tampak cukup riang. Masih ada banyak makanan di atas meja di depan mereka. Jelas, mereka tidak kehilangan apapun dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, tak satu pun dari mereka menyentuh sumpit, tampaknya mereka sudah kenyang. Paman Lin Qingya sangat mirip dengan ibunya, sampai-sampai hampir tidak mungkin membedakan mereka. Chen Xiao dengan cepat berjalan menghampiri mereka. Paman, ini Chen Xiao. Qingya memintaku menjemputmu. Maaf, aku tidak tahu kau akan datang lebih awal dari yang direncanakan. Aku sudah membuatmu menunggu. Chen Xiao sangat sopan kepada mereka. Barulah kemudian 7 atau 8 orang itu mengalihkan perhatian mereka kepada Chen Xiao. Saat melihat Chen Xiao mengenakan kaos dan celana panjang sederhana, sedikit rasa jijik terlintas di mataku. Apakah Anda sopir Qingya? Pria parubaya yang berada di depan kelompok itu memiliki rambut disisir rapi ke belakang, mengenakan setelan jas, dan memiliki perut yang sedikit buncit. Ia tampak berusia sekitar 50-an, dengan tangan di sofa, paha disilangkan di atas kakinya, mengamati Chen Xiao dengan saksama. Ada aura kesombongan yang terpancar dari mereka. Chen Xiao tidak banyak bicara, hanya menjelaskan, saya adalah suami Qingya. Oh, kau si tak berguna yang hidup menumpang pada wanita. Sekarang kau sepenuhnya ditopang oleh Qingya. Kata-kata pria parubaya itu diwarnai dengan rasa jijik dan sarkasme. Jelas sekali, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada Chen Xiao. Orang-orang di sekitarnya, setelah mendengar perkenalan Chen Xiao, juga memasang ekspresi mengejek dan berkomentar sinis. Siapa lagi kalau bukan dia? Berpakaian seperti ini, sungguh memalukan. Hanya orang tak berharga yang hidup dari wanita yang akan berpakaian seperti ini. Dia jelas-jelas bajingan. Kau bilang kau harus masuk penjara, dan akan lebih baik jika kau mati di sana. Kenapa kau dibebaskan? Bab 518. Kata-kata orang-orang itu juga tajam dan sarkastik, bahkan semakin lama semakin keterlaluan. Jelas sekali, mereka sama sekali tidak menganggap Chen Xiao serius, dan bahkan menyimpan rasa sarkasme yang kuat terhadapnya. Situasi ini sama sekali tidak terduga bagi Chen Xiao. Mereka baru saja bertemu, namun orang-orang ini sudah menyimpan permusuhan yang begitu besar. Dia sudah bersusah payah datang ke sini untuk menjemput mereka, dan setelah menunggu begitu lama, mereka begitu sombong, seolah-olah dia pantas menjadi budak mereka. Terlebih lagi, kata-katanya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Seolah-olah dia ingin menghancurkannya berkeping-keping. Ekspresi Chen Xiao juga berubah dingin, dan dia tidak lagi menunjukkan kesopanan yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Jaga ucapanmu. Urusanku bukan urusanmu. Chen Xiao menatap mereka dengan dingin, pandangannya menyapu mereka semua. Aura dingin terpancar darinya, dan siapapun yang bertatap muka dengan Chen Xiao akan merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuh mereka. Hal ini membuat semua orang sombong itu mengalihkan perhatian mereka kembali kepada Chen Xiao, dan mereka berhenti mengejeknya seperti sebelumnya. Dia cuma sampah, apa yang dia pura-pura? Serius. Pantas saja orang ini pernah dipenjara. Dia memandang orang seperti anjing ganas. Mereka yang bertatap muka dengan Chen Xiao, meskipun tidak lagi mengejek dan menghinanya secara langsung seperti di awal, tetap mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri setelah mengalihkan pandangan. Meskipun Chen Xiao mendengar sebagian percakapan mereka, dia tidak melanjutkan perdebatan dengan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat Lin Qingya. Sekarang Qingya telah memintanya untuk menjemput mereka dan membawa mereka pulang, jelas bahwa sesuatu telah terjadi, dan Qingya pasti akan khawatir. Karena menghormati Lin Qingya, Chen Xiao tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan mereka. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan komentar-komentar sarkastik tersebut. Namun, orang-orang itu tampaknya telah meninggalkan Chen Xiao dalam keadaan menggantung karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang menganggap Chen Xiao serius. Mereka menatap meja yang penuh makanan, mengobrol tetapi tidak makan apapun. Chen Xiao meliriknya dan melihat bahwa semuanya adalah bahan-bahan mahal. Selain makanan laut dan abalon, ada juga sup dengan sarang burung dan bahan-bahan serupa lainnya. Hidangan di atas meja, bahkan satu porsi pun, mungkin harganya setidaknya mencapai 4 digit. Meja yang penuh dengan hidangan itu pasti harganya setidaknya 6 digit. Namun, banyak barang di atas meja tampaknya hanya digeser sedikit. Chen Xiao sedikit mengerutkan kening. Di utara, kekacauan merajalela. Orang-orang mengungsi, kelaparan merajalela, dan semua orang hidup di tengah kobaran api perang. Lupakan soal lapar atau kenyang. Mereka bahkan tidak yakin apakah mereka akan bertahan hidup sampai besok. Oleh karena itu, di medan perang, semua saudara dan saudari sangat menghargai setiap suapan makanan. Lagi pula, di medan perang, sedikit makanan pun dapat menyelamatkan nyawa.
Oleh karena itu, Chen Xiao sangat jijik dengan kemewahan dan pemborosan seperti itu. Meskipun wilayah utara telah ditenangkan, Chen Xiao melarang siapapun di wilayah utara untuk melakukan perilaku yang berlebihan atau boros. Bahkan jamuan makan sehari-hari mereka pun harus dijaga seminimal mungkin. Jika ada makanan berlebih, Chen Xiao dan anak buahnya akan mengemasnya dan membawanya bersama mereka. Inilah buah hasil jerih payah mereka, dan kebiasaan baik seperti ini telah dipertahankan di seluruh wilayah utara. Namun, melihat kemewahan dan pemborosan itu, rasa sedih dan marah menyelimuti hati Chen Xiao. Namun, jelas hari ini bukanlah waktu yang tepat bagi Chen Xiao untuk kehilangan kesabaran. Di samping pria parubaya itu ada seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian berwarna emas dan perak, dengan penampilan mencolok dan riasan tebal. Namun, hal itu tetap tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa usianya sudah lebih dari 50 tahun. Pada saat itu, wanita itu menunjuk ke tumpukan koper di sampingnya dan langsung memberi instruksi kepada Chen Xiao. Chen Xiao, kan? Sekarang, masukkan barang bawaan kita ke dalam mobil. Ada 7 atau 8 orang, tetapi mereka membawa banyak koper, total 13 atau 14 koper, dan setiap koper tampak sangat berat. Semua orang lainnya duduk diam, seolah-olah Chen Xiao benar-benar hanya seorang pelayan mereka. Chen Xiao mengabaikannya. Meskipun sedikit marah, dia tidak menunjukkannya. Jika Lin Qingya memintanya untuk menjemput seseorang dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka Lin Qingya akan berada dalam posisi yang paling canggung. Bagaimanapun juga, semua orang ini adalah kerabat Lin Qingya, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menyebabkan Lin Qingya salah paham atau marah padaku. Lagi pula, selama bertahun-tahun, Lin Qingya telah menanggung begitu banyak aib dan penghinaan karena aku. Lin Qingya telah begitu menderita untukku, jadi apa artinya sedikit penderitaan yang harus aku tanggung ini? Jadi Chen Xiao membawa semua barang bawaan ke tempat parkir, mengemas semua kotak satu persatu, lalu kembali ke restoran. Barang-barang di atas meja tetap tidak tersentuh. Melihat bahwa mereka hampir selesai memindahkan semuanya, pria parubaya dan teman-temannya berdiri dan berkata, "Sudah larut, ayo kita pergi." Yang lainnya juga tiba-tiba berdiri, siap untuk pergi. Chen Xiao berdiri di samping meja, tetapi mereka sama sekali mengabaikannya. Satu persatu, semua orang beranjak dari tempat duduk mereka. Setelah semua orang pergi, suara Chen Xiao terdengar tenang, namun tetap mengandung aura otoritas yang tak terbantahkan saat ia berbicara. Tunggu. Semua orang menoleh dan memusatkan perhatian mereka kembali pada Chen Xiao karena kata-katanya. Ekspresi kebingungan terpancar di wajah semua orang. Mereka jelas tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Chen Xiao yang tidak berguna ini. Secara khusus, ekspresi wajah Chen Xiao sangat berbeda dari citranya sebagai orang yang tidak berguna. Bab 519. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekelompok orang menoleh dan menatap Chen Xiao dengan tidak sabar. Mereka memperlakukan Chen Xiao sebagai pengikut, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pria ini akan berani berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Oleh karena itu, semua orang memandang Chen Xiao dengan tidak senang. Apa sih yang kau inginkan? Kau sudah membuat kami menunggu begitu lama, dan kau masih bicara omong kosong. Seorang pemuda yang tampak berusia di bawah 30 tahun menatap Chen Xiao dengan ekspresi mengejek. Dia cukup tampan, mengenakan pakaian kasual rancangan desainer, dan memiliki aura arogansi yang tak dapat dijelaskan di wajahnya. Cahaya di mata Chen Xiao juga sedikit meredup. Seandainya mereka tidak memberikan waktu yang salah dan tidak lupa memberitahunya setelah mendarat, prosesnya tidak akan memakan waktu selama ini dan tidak akan memengaruhi kemampuannya untuk menjemput Lin Qingya. Sekarang mereka bahkan berbalik dan menyalahkan saya. Namun, Chen Xiao tidak berdebat dengan mereka. Dia hanya menatap masing-masing dari mereka dengan serius dan bertanya, "Kalian baru saja memesan seluruh meja ini, apakah kalian tidak akan memakannya?" Begitu mendengar pertanyaan Chen Xiao, kebingungan awal semua orang langsung berubah menjadi senyum mengejek. "Apa? Kamu masih mau makan sisa makanan ini?" Kemiskinannya terlihat jelas di wajahnya. Tak heran dia hanya seorang pecundang yang hidup menumpang pada wanita. "Kamu sudah dipenjara selama bertahun-tahun, apakah kamu belum pernah makan sesuatu seenak ini? Kalau kamu mau, kamu bisa duduk di sini dan makan." Haha. Semua orang melontarkan cemoohan yang menghina. Chen Xiao sama sekali mengabaikan ejekan mereka dan hanya menatap mereka lalu berkata, "Jika kalian tidak mau memakannya, bungkus saja dan bawa pergi." Lakukan saja apa yang kau mau. Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Mengapa kau mengemasi barang-barangmu di sini? Saat kamu keluar nanti, jangan bilang kamu datang bersama kami. Semua orang memandang Chen Xiao dengan dingin, sama sekali mengabaikan kata-katanya dan bahkan menunjukkan rasa jijik yang lebih besar kepadanya. Di mata mereka, makanan-makanan ini adalah cara mereka untuk memamerkan kekayaan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan begitu hemat dan pekerja keras di sini, yang menurut mereka tidak dapat diterima. Oleh karena itu, suara-suara itu menjadi dingin dan menjijikkan. Chen Xiao tidak keberatan dan langsung mengulurkan tangan untuk memanggil pelayan. Tak lama kemudian, pelayan muncul di meja. Melihat situasi mereka, sebelum Chen Xiao sempat berbicara, pelayan itu bertanya, "Tuan, apakah Anda sudah selesai makan? Apakah Anda ingin membayar tagihan sekarang?"
Chen Xiao langsung terkejut begitu pelayan itu berbicara. Yang mengejutkan, orang-orang ini tidak membayar tagihan setelah selesai makan. Cara mereka memandang barusan jelas menunjukkan bahwa mereka berencana untuk pergi. Chen Xiao memandang kelompok orang itu dengan ekspresi bertanya-tanya. Namun ketika pelayan mendesak mereka untuk memberikan jawaban, kelompok itu hanya saling menatap kosong, seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali. Jelas sekali, tidak ada seorang pun yang mau membayar tagihan tersebut. Sepertinya mereka sudah menyerahkan masalah sulit ini kepada Chen Xiao. Chen Xiao tidak pernah menyangka bahwa kerabat yang datang menjemputnya hari ini akan menjadi orang-orang yang aneh. Mereka tampak persis seperti ibu mertua mereka, Shen Lan, dan bahkan lebih keterlaluan daripada Shen Lan. Chen Xiao juga mengalihkan pandangannya ke orang-orang itu, "Paman, Bibi, saya ingin tahu. Siapa di antara kalian yang berencana membayar tagihannya?" Chen Xiao tidak berniat menuruti mereka. Mereka bersikap murah hati di sini, mengejeknya karena pelit, tetapi mereka bahkan tidak mau membayar tagihan, yang benar-benar menjijikkan. Pria parubaya itu menatap Chen Xiao dengan tajam, lalu berkata dengan cukup percaya diri, "Omong kosong. Kau pasti yang membelinya. Kami adalah pelanggan, apakah kau mengharapkan kami untuk membayarnya sendiri? Lagi pula, bahkan orang tak berguna sepertimu pun bisa membuat King Ya menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Aku pamannya, kami semua keluarganya. Sekarang dia sudah sukses, apa salahnya dia membayar makan untuk kita? Sungguh tidak pengertian. Kami akan menunggumu di mobil sekarang. Bayar tagihannya dan segera temui kami, jangan buang waktu kami, kau dengar?" Pria parubaya itu memberi mereka ceramah, berbicara seolah-olah itu sangat masuk akal, seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa Chen Xiao dan Lin Qingya harus membayar makanannya. Yang lain pun ikut berkomentar. Benar, pantas saja dia orang yang tidak berguna dan hidup menumpang pada wanita. Dia bahkan tidak mengerti hal sederhana ini. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana King Ya bisa jatuh cinta pada orang yang tidak berguna ini. Dia bahkan rela mempertahankan orang yang tidak berguna seperti itu. Dia bahkan tidak mengerti hubungan antar manusia yang mendasar. Ah, dia itu sebenarnya apa? Ayo, begitu kita sampai di rumah, kita harus bicara baik-baik dengan Shen Lan tentang bagaimana dia memilih menantunya. Bab 520. Para kerabat menggerutu dan mengumpat, lalu pergi dengan angkuh. Tidak ada yang berniat membayar tagihan tersebut, sehingga Chen Xiao ditinggalkan sendirian di sana. Melihat sekelompok orang yang berjalan keluar, Chen Xiao mengerti bahwa orang-orang ini pasti berencana untuk memanfaatkan dirinya. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, dan Chen Xiao telah melakukan persiapan matang untuk menyambut mereka dengan baik, situasi ini justru membuatnya merasa semakin jijik dan muak terhadap mereka. Dilihat dari tingkah laku mereka, kemungkinan besar mereka di sini untuk memperdayai Lin Qingya lagi. Aku tak pernah menyangka kerabat-kerabat ini akan begitu materialistis dan berprasangka buruk terhadap orang miskin. Selain keluarga Lin, kini keluarga Shen juga telah muncul. Gelombang demi gelombang. Chen Xiao hampir bisa membayangkan berapa banyak kata-kata kasar dan hinaan yang telah Lin Qingya alami saat membesarkan anaknya seorang diri. Ketekunan Lin Qingya telah sangat menyentuh hati Chen Xiao. Setelah mempertimbangkan semua itu, Chen Xiao tidak memikirkannya lebih lanjut. Namun, pelayan itu menatap Chen Xiao dan rombongannya dengan saksama, sesekali melirik kerumunan yang mulai pergi. Lalu dia bertanya kepada Chen Xiao dengan gugup, "Tuan, apakah Anda di sini untuk membeli?" Chen Xiao mengangguk. "Aku yang akan membayar tagihannya." Pelayan itu masih agak curiga, jadi dia memanggil petugas keamanan untuk menghentikan kerabat Lin Qingya yang ingin pergi lebih dulu. Kemudian dia menatap Chen Xiao dan berkata, "Tuan, silakan ikuti saya." "Kartu atau tunai?" Chen Xiao sedikit mengerutkan kening. Sepertinya pelayan itu mengira mereka tidak mampu membayar tagihannya. Sebelum para kerabat mencapai pintu, mereka dihentikan dan disuruh berbalik, dan sekarang mereka semua mengikuti Chen Xiao. Mereka memandang Chen Xiao dengan tidak senang dan berkata dengan marah, "Kenapa kau berdiri di situ? Cepat bayar tagihannya. Apa King Ya tidak memberimu cukup uang saku? Dasar tak berguna, kau bahkan tidak bisa mengurus hal sederhana ini. Kau di mana saja sebelumnya? Kau hanya membuang-buang waktu kami." Mereka merasa terhina karena dihentikan dan disuruh kembali, dan sekarang mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Chen Xiao. Namun, semua orang memandang Chen Xiao dengan sedikit rasa gugup. Mereka tidak membawa banyak uang ketika datang ke sini. Uang yang mereka bawa bahkan tidak cukup untuk membeli makanan. Jika Chen Xiao tidak membayar tagihan, tidak satu pun dari mereka yang bisa pergi hari ini. Chen Xiao berdiri di sana, melirik mereka dengan acuh tak acuh, dan hendak menghampiri pelayan. Mereka memandang Chen Xiao dengan curiga, "Kamu tidak punya uang untuk membayar tagihan, kan? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan, kenapa kau tidak segera menelepon King Ya dan memintanya untuk menjemput kita?" "Tepat sekali, dilihat dari penampilanmu, kau sepertinya bukan orang yang mampu membayar makan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat telepon." Petik 2. Di mata mereka, sikap diam Chen Xiao adalah alasan mengapa dia tidak bisa membayar tagihan, jadi semua orang mulai mendesaknya untuk menyelesaikan masalah itu, seolah-olah semuanya adalah kesalahan Chen Xiao. Melihat hal ini, para pelayan di dekatnya menjadi semakin gugup dan memanggil petugas keamanan untuk berjaga agak jauh.
Jika Chen Xiao dan kelompoknya tidak membayar tagihan, para petugas keamanan ini mungkin akan membawa mereka ke kantor polisi. Chen Xiao mengabaikan mereka, melirik pelayan di sebelahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, gesek kartu. Pelayan itu juga memandang Chen Xiao dengan curiga. Lagi pula, di antara orang-orang ini, Chen Xiao tampak paling miskin, dan tidak pasti apakah dia mampu membayar dengan kartu kredit. Lalu pelayan itu mengulangi, "Tuan, total biaya makanannya adalah 156.876 yuan. Tuan, mereka memesan 2 botol anggur merah, dan seluruh tagihannya ada di sini." Ketika angka-angka itu disebutkan, pelayan itu sengaja berhenti sejenak, seolah-olah untuk mengingatkan Chen Xiao. "Jangan berpura-pura kaya jika kamu tidak punya uang, atau kamu akan mempermalukan dirimu sendiri." Chen Xiao mengambil daftar itu dan melihat barang-barang yang dipesan. Hanya ada 7 atau 8 orang, tetapi mereka memesan beberapa porsi makanan laut mewah seperti teripang, abalon, dan kerapu. Tidak heran kalau masih banyak makanan yang tersisa di meja. Orang-orang ini hanya berpura-pura tegar. Tatapan Chen Xiao menyapu orang-orang itu, memperlihatkan sedikit ketidakpedulian. Mereka datang ke sini karena yakin bisa memanfaatkan Lin Qingya. Meskipun uang itu bukan apa-apa bagi Chen Xiao, orang-orang ini tidak pernah menawarkan bantuan apapun kepada Lin Qingya di saat dia membutuhkan. Sekarang, mereka mungkin sudah mengetahuinya dan mencoba memanfaatkannya, yang sungguh menjijikkan. Namun, Chen Xiao tidak mengatakan apapun. Lagi pula, orang-orang ini adalah kerabat ibu mertuanya dan kerabat Lin Qingxia. Dia baru saja menjemput mereka, dan akan menjadi buruk jika dia mengacaukan semuanya. Oleh karena itu, Chen Xiao tidak membuang-buang kata lagi, mengeluarkan kartu emas hitam dari sakunya, dan langsung menyerahkannya kepada pelayan. "Silakan periksa." Kata sandinya adalah 123.456. Awalnya, pelayan itu memandang Chen Xiao dengan tatapan mengamati dan mencurigai, seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Dalam benaknya, Chen Xiao hanyalah seseorang yang tidak mampu membayar tagihan, sehingga ia selalu sedikit khawatir. Ketika Chen Xiao mengeluarkan kartu emas hitam itu, ekspresi pelayan menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia hanya seorang pelayan, kartu emas hitam seperti itu sangat langka. Gelombang kecurigaan menyelimutinya, mungkinkah ini kartu palsu? Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat membawa kartu itu ke kasir. Dalam waktu singkat, tagihan tersebut diselesaikan dengan mudah. Pelayan dan kasir sangat terkejut, terutama ketika mereka melihat jumlah uang di kartu hitam itu. Mereka merasa seolah-olah penglihatan mereka kabur, dan mereka sama sekali tidak bisa menghitung angka nol. Bersambung.